Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan saya karunia, yang telah memberikan saya kesehatan, yang telah memberikan saya nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini saya bisa membuat video ini. Selawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Nah, adapun fokusnya sendiri, fokus video ini yaitu bagaimana caranya saya menjelaskan mengenai apa yang menjadi latar belakang, apa faktor yang membuat saya mengambil judul yang akan nanti saya ajukan sebagai judul skripsi. Dan mengapa saya mengambil judul tersebut, atau dalam hal ini aku tertarik dalam mengambil judul ini karena kan menurut pengalaman saya pribadi, selama beberapa kali saya mengikuti pemilihan umum, saya jarang sekali melihat, bahkan tidak pernah melihat orang-orang yang terlihat memiliki disabilitas mental ikut serta dalam pemilihan umum. Nah, bahkan dalam beberapa artikel-artikel yang saya lihat, justru jarang sekali ada orang yang penyandang disabilitas mental ini terinput sebagai DPT atau daftar pemilih tetap. Nah, sehingga ini menimbulkan pertanyaan bagi saya, apakah orang-orang yang memiliki disabilitas mental ini tidak memiliki hak untuk ikut dalam pemilihan umum? Nah, kemudian pada saat saya mencoba untuk ikut dalam lomba debat konstitusi tahun 2019, nah ada salah satu tema di situ mengenai disabilitas mental, dan itu kembali membuat saya mengingat akan pertanyaan saya, apakah orang yang memiliki disabilitas mental ini dia tidak memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Nah, ketika saya mencari mosi debat tersebut, saya menemukan beberapa fakta menarik mengenai penyandang disabilitas mental ini. Nah, ternyata ada beberapa orang yang mengajukan hal ini ke Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk diajukan judicial review. Nah, yang diuji di sini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati, tepatnya pada pasal 57 ayat 3 yang menyebutkan bahwa untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana yang disebut pada ayat 1 itu harus memenuhi syarat tidak sedang terganggu jiwanya atau ingatannya. Nah, ini menimbulkan beberapa pemohon tersebut menyatakan ini tidak memiliki orang yang memiliki disabilitas mental, berarti mereka tidak memiliki hak dalam politik, dalam hak politik. Nah, padahal di dalam undang-undang disebutkan bahwa orang pemilik disabilitas mental ini juga memiliki hak yang sama, baik itu dalam hal hak politik. Dan ternyata hasil dari judicial review mengenai hal tersebut diterima sebagian oleh Mahkamah Konstitusi, terutama mengenai pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tadi. Nah, di sini pasal tersebut dia tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang rasa terganggu atau jiwanya terganggu ingatan atau jiwanya itu tidak diartikan sebagai mengalami gangguan jiwa atau gangguan ingatan secara permanen. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi ini menerima bahwa orang yang memiliki disabilitas mental ini memiliki hak untuk ikut dalam pemilihan umum, akan tetapi dalam artian bukan orang yang betul-betul mentalnya itu atau jiwanya itu secara permanen sudah cacat. Nah, di sini ada beberapa kategori orang-orang yang disabilitas mental yang tidak secara permanen. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, kemudian berdasarkan dari hasil putusan MK tersebut, timbul lagi pertanyaan oleh saya, bagaimana peran KPU Kota Parepare? Nah, apakah KPU Kota Parepare ini dia mengikuti apa yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa orang yang memiliki disabilitas mental ini memiliki hak untuk memilih. Nah, di sini saya ingin mengetahui bagaimana KPU Kota Parepare ini melaksanakan hasil dari putusan MK tersebut dalam supaya memberikan hak politik bagi masyarakat yang memiliki disabilitas mental. Nah, itu mengapa saya mengambil analisis Siasa Dusturi ya, karena mengingat kembali bahwa IAIN Parepare merupakan salah satu perguruan tinggi negeri Islam salah satu di Indonesia. Nah, sehingga
saya ingin sebagai mahasiswa yang memiliki identitas Islam, ingin menyangkutkan antara undang-undang yang ada di dalam hukum Indonesia dan bagaimana kaitannya dengan peraturan perundang-undangan atau siasat dusturiyah dalam Islam. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai apa sebenarnya alasan saya ingin mengangkat video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika memang banyak kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.